Karena itu ketika kita meminta kepada Allah, maka permintaan terbaik itu adalah bukan kita minta uang, bukan kita minta kekayaan, bukan kita minta jabatan. Loh, apa enggak boleh minta kaya, minta jabatan tinggi boleh. Tapi permintaan terbaik sebelum minta itu semua, kita minta Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nubdi wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Salihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersimpuh di salah satu rumahnya, yakni masjid, bersama-sama untuk mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama niat i'tikaf. An i'tikafa qadra buwakin naqah fa ka'annama a'taqa raqabah min waladi Ismail. Diriwayatkan barang siapa yang beriktikaf kira-kira seperti memerah onta yang diambil susunya diperah. Itu kan cuma sebentar memerah onta. Beriktikaf di masjid seperti itu, waktu yang sebentar itu, faka'annama a'taqa raqabatan min waladi Ismail, maka dia seakan-akan memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Zaman dulu ada perbudakan. Orang yang beriktikaf sebentar di masjid, apalagi kok sambil menuntut ilmu, maka seperti orang yang memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail, budak yang paling mahal. Dan barang siapa yang memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail, maka setiap sendi-sendi dari anggota tubuhnya akan dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Amin, Allahumma amin. Ini i'tikaf sebentar, apalagi i'tikafnya lama sampai isya, maka akan lebih banyak lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Maha Dermawan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-73. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma, sebaik-baik sesuatu, tatlubuhu minhu, yang engkau memintanya dari Allah,
Ma huwa talibuhu adalah sesuatu yang Allah memintanya minka dari engkau. Sebaik-baik permintaan kita kepada Allah adalah meminta sesuatu yang Allah minta dari kita. Kita ini hamba Allah, diminta oleh Allah apa Pak? Diminta oleh Allah untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa Ramadan, untuk ketaatan dan menjauhi maksiat dan seterusnya. Yang mana itu semua adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah meminta kita untuk ibadah, taat, menjauhi maksiat. Itu semua adalah bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena itu Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih, beliau dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam menyatakan asy-syari'atu kulluha, syariat aturan dari Allah semuanya itu masalih, adalah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk hamba-hamba Allah, untuk manusia. Jadi Allah ngatur apapun, merintah apapun atau melarang apapun, itu sebetulnya semuanya untuk kebaikan kita. Imma antadro'a mafasida, ada kalanya untuk menolak kejelekan. Allah melarang, jangan mabuk. Pasti ada kejelekan di situ. Oh, karena narkoba, minum-minuman keras itu bisa berbahaya, bahkan bisa menghilangkan kecerdasan otak dan bisa mengurangi fungsi otak. Kalau diteruskan bisa jadi orang yang gak normal otaknya, bahkan bisa gila. Itu bahaya narkoba. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man syariba khamran syarbatan dhahaba wahidun min aklihi la yarji'u abada. Barang siapa meminum arak, minuman keras, satu tegukan, termasuk juga narkoba, semua yang memabukkan, diminum satu kali, maka akan hilang fungsi salah satu otaknya, dan fungsi itu nggak bisa kembali selamanya. Otak ini ada jutaan sendi-sendi di situ. Itu kalau ada orang minum minuman keras seteguk aja, maka fungsi otaknya itu berkurang satu dan tidak akan kembali selamanya. 2 kali fungsi otaknya hilang 2 dan seterusnya. Berarti aturan dari Allah itu untuk kebaikan kita. Ada kalanya untuk mencegah kejelekan terjadi pada diri kita. Judi dilarang oleh Allah, jelas. Itu bisa menjadikan orang morat-marit hidupnya. Sampai ada lagunya, menjanjikan kekayaan tapi cuma janji tok, kayak kampanye. Gak ada ceritanya orang judi jadi kaya raya. Ya pasti kalah sama bandarnya. Bandarnya juga tidak mau rugi. Bisa diatur itu, apalagi kok judi online, Pak. Itu bisa diatur mana yang keluar, mana yang enggak. Yang jelas pasti merugikan dan sangat berbahaya untuk masyarakat. Au tajliba masalih, atau aturan dari Allah itu untuk menarik kebaikan biar ada pada diri kita. Perintah Allah, semua yang diperintahkan Allah pasti mengandung kebaikan untuk manusia, untuk kita.
Allah memerintahkan, misalkan yang paling penting adalah sholat. Allah perintah sholat. Oh, itu ada kebaikan yang luar biasa dalam sholat. Kebaikan kelak di akhirat jelas. Orang yang sholat itu akan dapat derajat tinggi di sisi Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya man hafadhu ala shalawatil khamsi yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dijaga seumur hidupnya, dari balik sampai dia meninggal dia menjaga sholat, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Apalagi kok dia jaga sholat dengan berjamaah, nanti lewat di jembatan Shiratal Mustaqim seperti petir yang menyambar, langsung sampai surga. Itu derajat akhirat, kebaikan bagi manusia nanti di akhirat jelas kalau ibadah-ibadah itu seperti sholat. Juga ada kebaikan untuk kita di dunia ini, Pak. Sholat itu bisa merubah karakter yang jelek jadi baik. Karakter seseorang jelek jadi baik itu bisa dirubah dengan sholat. Seperti kemarin yang kita ceritakan itu, ada pemuda yang ahli maksiat tapi tetap sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Sampai satu saat dia berubah jadi pemuda yang soleh, padahal ahli maksiat. Nah. Begitu juga ada sisi baiknya untuk diri kita pribadi. Kalau ada orang sholat berubah jadi baik, itu kebaikan untuk masyarakat juga, karena akan banyak orang yang selamat. Nah. Tapi kalau ada pemuda jahat, kelakuannya jelek, kan banyak orang yang rugi. Selain untuk menyelamatkan komunitas masyarakat, ibadah yang diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah itu juga ada kebaikan untuk di pribadi kita. Sholat kita mengandung fungsi kesehatan yang luar biasa. Sholat niku bisa mencegah dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Orang itu kalau sholat sampai diteliti sama dokter, orang itu kalau sholat dia rukuk, maka fungsi-fungsi otot kaki dan punggungnya itu jadi normal, sehingga bisa digerakkan dalam jangka waktu yang panjang. Insya Allah selamat dari yang namanya stroke. Kalau dia sholat rutin terus, kemudian sholat itu kalau kita menghadap sesuai dengan yang disunahkan Nabi. Kalau sholat kan suruh melihat tempat sujud, merunduk lihat tempat sujud terus. Kecuali kalau tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, kita lihat ujung jari sini. Selain tahiyat kita disuruh melihat tempat sujud. Kalau pas tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, dari tempat sujud kita pindah ke ujung jari. Lihat ujung jari kita. Kenapa? Karena di ujung jari ini ada urat yang nyambung langsung ke hati, sehingga bisa menguatkan keyakinan di hati. Tapi yang ada cuma di ujung ini aja, jari ujung telunjuk ini. Nah kalau ada orang misalkan jari telunjuknya hilang, protol, naudzubillah misal, maka tidak sunnah untuk mengacungkan jari yang lain, jempolnya tidak sunnah. Apalagi kok jari tengah, nggak sunnah sudah kalau sholat begini selesai. Kalau jarinya nggak ada, karena memang ada rahasia di ujung jari. Nah orang itu kalau sholat lihat tempat sujud terus, itu bisa jadi senam refleksi untuk mata, sehingga mata itu akan aman dari rabun dekat, rabun jauh, itu bisa sehat. Lensa mata bisa sehat, diselidiki oleh kedokteran medis seperti itu. Kan kalau kita lihat ada orang rabun itu kan diperiksa dengan alat itu, didekatkan, dijauhkan, didekatkan, dijauhkan, supaya rabunnya berkurang dan bisa sembuh. Nah sholat itu kalau kita lihat tempat sujud, ketika berdiri jauh, ketika rukuk dekat, ketika berdiri jauh lagi, ketika sujud tambah dekat. Itu kayak refleksi untuk mata, sehingga kornea yang ada di mata ini tetap terjaga kesehatannya. Subhanallah.
Seakan-akan Allah mikiri kita itu dari kesehatan mata, kesehatan urat, semuanya dipikiri sama Allah. Oh, paling bagus manusia tak suruh sholat. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, sak mata-matanya sehat. Masya Allah. Belum lagi di luar itu ada penelitian sujud. Kenapa ya umat Islam itu kok sujud? Ternyata otak itu adalah salah satu bagian tubuh yang harus mendapatkan suplai makanan 50%. Tapi kalau dalam keadaan berdiri yang masuk ke otak, jantung ini memompa darah membawa sari-sari makanan masuk ke otak itu cuma 20% menurut kedokteran. Nah kalau orang itu tidak pernah sujud alias kepalanya selalu di atas jantungnya di bawah, kepalanya di atas terus, tidak pernah sujud, tidak pernah merungkuk, maka perkembangan otaknya terganggu. Perkembangan otaknya tidak bisa maksimal. Subhanallah, Allah tahu itu. Sujud sehari 17 kali. Itu kalau pas dalam keadaan sujud miring itu, maka darah bisa masuk ke situ dan membawa suplai sari-sari makanan sempurna masuk ke otak. Ya, kenapa kok nggak kater langsung jungkel aja? Kalau jungkel berdiri tegak itu bahaya. Sangat deras sekali nanti aliran yang masuk ke otak dan bisa overdosis. Dibuat oleh Allah sujud agak miring. Antara jantung dan otak lebih tinggi jantung ketika dalam keadaan sujud sehingga pompaan darahnya masuk ke otak dan otaknya jadi sehat. Jadi tambah cerdas, jadi tambah normal fungsinya, tambah tajam. Subhanallah. Dalam puasa juga sama. Puasa itu bisa menyehatkan lambung, menyehatkan tubuh, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang diperintahkan oleh Allah, yang mana kita diminta untuk mengerjakannya, itu mengandung kebaikan untuk diri kita atau mencegah kejelekan untuk diri kita, semuanya. Masya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan akan hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, sambutlah panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah. Idza da'akum lima yuhyikum, tatkala Rasulullah menyeru kalian untuk menuju sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Hidup di dunia dengan sehat dohir, sehat batin, hidup di akhirat dengan keselamatan, bisa masuk surga Allah. Ketika Rasulullah menyeru, meminta agar kita itu melakukan ini, melakukan itu, ketahuilah itu adalah satu hal yang bisa membahagiakan kita, menjadikan hidup kita benar-benar hidup dunia sampai akhirat dengan kehidupan yang baik. Semua yang diminta oleh Rasulullah kita lakukan, maka semakin bagus, semakin baik dampaknya untuk kita dan juga sekeliling kita. Semua yang Rasulullah larang kita tinggalkan, sama akan membawa dampak agar kita selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Islam larang makan babi. Ternyata memang benar di dalam babi itu ada bahaya. Daging babi itu mengandung cacing pita, yang mana cacing pita ini nggak bisa mati walaupun dagingnya sudah dipanggang, digoreng. Cacing pita yang ada di dalam daging babi nggak bisa mati dengan panasnya api panggang, api goreng atau minyak goreng, nggak bisa mati. Dagingnya sudah matang, terus gosong matang, dimakan, tapi cacing pita yang ada di dalam daging itu belum mati. Kalau dimakan daging babi itu, maka cacing pita itu akan
menggerogoti tubuh manusia yang memakan daging babi tersebut. Makanya banyak orang yang selain umat Islam non Muslim atau orang Islam yang melanggar ini, itu banyak orang yang sering makan babi itu diteliti tubuhnya, di mikroskop atau apa itu dilihat banyak cacing-cacing yang sangat kecil yang hidup di situ, alias cacing pita yang dari daging babi tadi tersebut. Subhanallah. Saking sayangnya Allah, dilarang ini, dilarang itu karena ada bahaya di situ. Saking sayangnya Allah diperintah melakukan sholat ini itu, saking sayangnya Allah. Dari dohirnya ada kebaikan, batinnya hatinya bisa tentram, tambah nanti di akhirat selamat. Karena itu ketika kita meminta kepada Allah, maka permintaan terbaik itu adalah bukan kita minta uang, bukan kita minta kekayaan, bukan kita minta jabatan. Loh, apa enggak boleh minta kaya, minta jabatan tinggi boleh. Tapi permintaan terbaik sebelum minta itu semua, kita minta apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Allah minta kita untuk sholat, maka kita minta sama Allah, ya Allah beri saya taufik istiqomah untuk ibadah sama Engkau ya Allah. Beri saya istiqomah untuk bisa sholat jamaah di masjid ya Allah. Beri saya istiqomah untuk bisa berzikir ya Allah. Beri saya istiqomah untuk puasa Ramadan bisa jaga ya Allah. Beri saya ini itu. Minta agar perintah-perintah yang diminta oleh Allah untuk kita lakukan, kita bisa melakukan itu. Dan larangan-larangan yang diminta oleh Allah kita jauhi, kita minta supaya kita ditolong oleh Allah bisa menjauhi itu. Ini permintaan yang terbaik. Minta itu dulu, baru minta yang lainnya. Minta istiqomah, minta diberi hati yang bersih, minta diberi hati yang gak ada iri, gak ada dengki, minta diberi agar mudah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, minta anaknya agar jadi anak yang soleh. Itu permintaan terbaik daripada sekedar minta yang sifatnya duniawi. Boleh, tapi permintaan yang awal kita minta agar istiqomah, selamat untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, selamat dunia sampai akhirat, baru minta yang lainnya. Karena ini adalah sesuatu yang paling baik yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita jadi orang tua, jangan memandang suksesnya anak itu kalau dia sudah kaya raya, uangnya banyak, tiap bulan bisa ngasih saya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, wis sukses anak saya. Padahal anaknya tidak pernah sholat. Padahal anaknya selalu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan sukses itu. Orang tua yang sukses itu kalau melihat anaknya jadi anak yang taat kepada Allah, ahli sholat, ahli ibadah, jadi anak yang baik, anak yang soleh. Walaupun tiap bulan tidak bisa ngasih apa-apa, walaupun tidak pernah ngasih apa-apa karena memang pas-pasan hidupnya, tidak apa-apa nak, kamu tiap bulan atau setiap kamu datang kemari tidak pernah ngasih ayah, tidak pernah ngasih ibu, tidak apa-apa. Yang penting kamu jadi orang yang taat, kamu jadi orang yang ahli sholat, udah ibu sangat senang, bangga sama kamu. Begitu. Kadang-kadang kita jadi orang tua itu ukurannya itu bukan ukuran duniawi. Kalau anak itu tidak bisa ngasih, tidak bisa memberikan ini itu, dianggap anaknya nggak berbakti, dianggap anaknya ini anak yang gagal, nggak bisa membahagiakan orang tua. Padahal anak itu Pak, kalau sudah dia jaga sholat, jadi orang yang ahli ibadah, itu sampean tiap dia ibadah dapat kiriman pahalanya.
Semua ibadah yang dilakukan anak tercatat untuk anak itu sebagai amal solehnya dan juga dicatat jadi amal soleh kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak. Itu berarti setiap saat sampean udah dikasih terus sama anaknya sampean. Dia ahli sholat, ahli ibadah, pahalanya dia juga ditulis untuk sampean. Tanpa mengurangi pahala si anak tersebut, berarti setiap saatnya sudah ngasih, bahkan bukan ngasih yang sifatnya duniawi, itu derajat di akhirat. Yang mana dikatakan subhanallah idza taqabbalallahu minha kanat khairan minad dunya wa ma fiha. Kamakil. Kalimat subhanallah kalau diterima oleh Allah kalimat tersebut maka lebih mahal daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena dunia seisinya ini akan sirna, habis, gak ada nilainya. Sedangkan kalimat subhanallah kalau diterima oleh Allah akan jadi pahala di akhirat, jadi derajat di surga yang gak akan pernah habis. Sesuatu yang habis dibanding sesuatu yang gak pernah habis, yang gak ada bandingannya. Itu kalimat subhanallah, apalagi sholatnya, apalagi ibadahnya. Karena itu orang tua harus bangga kalau anaknya itu sudah bisa menjaga sholat, bisa ibadah, wis berhasil berarti. Walaupun tidak pernah ngasih apa-apa, tapi ya kalau jadi anak, kalau memang ada ya dikasih. Cuman jangan jadi ukuran utama itu. Kadang-kadang orang tua kan begitu. Ukuran utamanya nek ngei, padahal anaknya pas-pasan dan memang belum punya. Jangan itu. Kalau perlu sampean sebagai orang tua ngomong biar anaknya nggak ewah gitu. Pas datang berkunjung, ini dasar nggak apa-apa, penting sehat, taat, sholatnya aja lali, maca Qur'annya aja lali, dikira aja lali, wes bapak wes seneng, wes bangga banget. Itu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang sangat luar biasa yang mana tidak semua orang tua bisa memiliki anak yang ahli taat. Berapa banyak orang tua yang anaknya ternyata tidak pernah sholat, yang anaknya ternyata ahli mabuk, ahli narkoba, ahli ini itu. Tapi kalau anak sampean sudah bisa taat, melakukan apa yang diminta oleh Allah, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan itulah permintaan terbaik dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik sesuatu yang engkau minta dari Allah adalah sesuatu yang Allah minta dari kamu. Kita minta kepada Allah agar kita bisa ibadah, agar kita bisa istiqomah, baru minta hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta kepada Allah dengan permintaan yang terbaik. Makanya di dalam satu riwayat pun Rasulullah kan ngajari kita sallallahu al-firdaus kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngajari sama sahabatnya dan juga kita. Kalau minta sama Allah itu minta yang tinggi. Jangan cuma minta yang sifatnya hanya duniawi saja. Minta yang tinggi. Minta surga. Kalau perlu jangan hanya minta surga aja, tapi minta surga firdaus, surga yang paling nikmat, paling tinggi, kumpul dengan para nabi. Kalau perlu minta ya Allah, kumpulkan saya dengan Nabi Muhammad di surga ya Allah. Minta sama Allah yang tinggi, yang besar. Karena Allah anugerahnya tidak bisa dibatasi oleh semua permintaan. Semua permintaan Allah kabulkan. Semua permintaan hambanya di dunia ini Allah kabulkan semua. Maka anugerah Allah masih tetap luas, tiada batas. Karena itu kalau kita berdoa, kalau kita munajat sama Allah, minta yang sekira bisa menjadikan Allah ridho terlebih dahulu.
minta istiqomah, minta jadikan ahli taat, minta jadikan ahli sholat untuk diri kita, istri kita, anak kita, kalau perlu sak keturunan kita, keturunanku ya Allah, cucuku dan seluruh keturunanku ya Allah sampai hari kiamat, keturunanku yang belum lahir, belum jadi manusia ya Allah, sampai hari kiamat ya Allah, aku minta jaga mereka agar menjadi orang-orang yang Islam, yang iman, yang ahli sholat. Itu dianjurkan, kita diajari guru-guru kita begitu. Kalau minta jangan yang kamu doakan dirimu, anakmu saja, enggak, tapi sak cucu-cucumu doakan semua, bahkan cucumu yang belum kelihatan sekalipun. Semua keturunan saya ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Kalau perlu begitu. Dan itu bisa keberkahannya akan dikirim oleh Allah untuk anak cucunya, bahkan 7 keturunan dan seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana abuhuma sholihah. Nah, di saat itu ada kakek ketujuh dari jalur ibu yang mana mereka adalah orang soleh. Akhirnya kesolehannya ini dipanen oleh cucu ketujuh. Ini kakek ketujuh yang berdoa, cucu ketujuh dari jalur ibunya bahkan. Itu dapat panenan dari kesolehan orang soleh, orang tuanya dulu, kakeknya yang ketujuh. Maka disitulah perlunya kita minta kepada Allah agar kita semua dijadikan orang-orang yang ahli istiqomah, ahli ibadah, ahli sholat, dan dijadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Baru minta yang lainnya, pengen kaya, pengen lancar rezeki dan lain-lain. Itu permintaan selanjutnya. Permintaan utama adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang ahli taat, ahli ibadah. Semoga kita semua dan semua keluarga kita serta semua keturunan kita sampai hari kiamat dijadikan orang-orang yang tetap iman dan Islam. Kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kalau kita semoga bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa lafakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.